Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghimbau agar anak-anak tidak memainkan game dalam platform Roblox karena ini dinilai mengandung unsur yang membahayakan, katanya Valen, bagi perkembangan psikologis anak. Oke, nah kita simak ya pemirsa. Jadi itu pernyataan Wakil Ketua MPR Edi Suparno yang juga setuju supaya akses game online sejenis Roblox itu dibatasi karena dinilai tidak mendidik untuk anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghimbau anak-anak untuk tidak memainkan game Roblox. Banyaknya adegan kekerasan dalam game Roblox ini dinilai berbahaya bagi perkembangan psikologis anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut anak-anak belum mampu membedakan realitas dengan fiksi sehingga mereka cenderung meniru adegan-adegan dalam game, termasuk aksi kekerasan yang banyak ditemukan dalam game Roblox. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno setuju pembatasan game Roblox karena dinilai tak mendidik untuk anak-anak. Suparno juga menyatakan pembatasan game Roblox perlu dilakukan agar tak semua kalangan bisa memainkan permainan tersebut. Tapi memang di sini harus diberikan pembatasan ya, dan pembatasan itu agak ketat karena banyak sekali di antara game-game itu ya, satu tidak mendidik, kedua agak terlalu keras untuk kalangan anak-anak di bawah usia gitu ya, dan penggunaannya, pemanfaatannya saya kira juga perlu diawasi ya, jangan semua kalangan kemudian bisa menggunakan, memanfaatkannya secara bebas. Jadi saya kira itu merupakan salah satu himbauan untuk diadakan pembatasan. Kabid Hubungan Internasional PBI Sport Indonesia Edi Lim menilai platform Roblox cenderung mengasah kreativitas anak. Menurutnya tidak ada dampak negatif yang signifikan dari permainan Roblox. Sebenarnya justru bagus sih buat anak-anak sih. Mereka bisa belajar bikin game dan sebagainya. Dan di dalam Roblox itu kan juga mereka ada tim untuk moderasi. Karena kan ini kan platform ini kan sebenarnya untuk segala umur. Jadi pihak Roblox sendiri juga ada tim untuk moderasi sebenarnya. Tapi memang sih pasti ada lah ya, mungkin 1, 2, 3 game yang maksudnya game dewasa tapi lolos dari moderasi mungkin aja ada belum. Tapi itu kecil sekali ya kemungkinannya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Afid menyatakan pemerintah belum berencana untuk memblokir game Roblox. Mutia mengatakan keberadaan game Roblox kini masih dalam evaluasi Komdigi. Akan diblokir nggak sama Komdigi, Mbak? Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi, kan ada Dirjen Ruang Pengawasan Digital yang terus memantau. Itu belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Kalau ya, developer gamesnya akan dipanggil nggak sama Komdigi, Mbak? Permisi. Makasih ya, Mas. Makasih. Ya. Sebelum Roblox, sejumlah game lain juga sempat memicu kontroversi di tanah air. Di antaranya game Pokemon Go, PUBG Mobile, hingga Free Fire. Selain karena adanya adegan kekerasan, juga karena dinilai berbahaya dan bisa mengganggu ketertiban umum. Tim Liputan, Metro TV. Nah, pemirsa, itu tadi adalah soal Roblox yang kemudian mendapatkan jangan main Roblox ya. gitu. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya melarang anak-anak untuk bermain game Roblox karena tadi dinilai bisa mengganggu perkembangan psikologis anak. Tapi sebenarnya pertanyaan besarnya, seberapa bahaya apa sebenarnya konten game dalam platform Roblox ini? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Roblox game developer Naufaras Aditya. Tapi tidak hanya Mas Naufaras, Anda juga nanti bisa menyampaikan pendapat Anda, komentar Anda dengan men-scan QR code yang ada di layar kaca. Oke, dan nanti akan juga saya bacakan ya. Jadi ada Q&A time pemirsa. Kalau Anda tidak sempat untuk ini menelpon, nanti bisa tinggalkan komentar di halaman Instagram @metrotv. Nanti akan kami bacakan. Selamat pagi Mas Naufaras. Ya, selamat pagi. Halo Mas. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini banyak yang meminta supaya anak-anak dibatasi saja main Roblox. Tapi dari dari sisi kacamata Mas Naufaras, itu memangnya di dalam Roblox ini ada unsur-unsur kekerasan yang bisa mengganggu psikologis anak, Mas? Kalau menurut saya pribadi ya, sebetulnya memang game Roblox ini kan memang untuk segala usia ya.
Jadi game Roblox ini memang ada moderasi khusus yang dimana itu bisa ngefilter gitu antara pemain-pemain yang masih anak-anak atau pemain yang udah dewasa gitu dengan verifikasi umur gitu. Jadi Robloxnya sendiri udah ngefilterin nih mana ini usianya masih sekian, ini usianya masih 13 tahun, ini usianya udah lebih dari 17 tahun, itu udah ada filternya. Jadi game-game yang kurang lebih ya mengandung kekerasan itu biasanya memang adanya di filter yang ada 13 tahun ke atas atau sampai 17 tahun ke atas gitu Kak. Oke, Mas Novaras, jadi jenis kekerasannya di usia 13 tahun ke atas itu apa? Jenis kekerasan sebetulnya umum aja sih, kayak ya game-game lain juga ya, ada perang-perangan, terus ada tembak-tembakan gitu-gitu Kak. Oke, kalau ada perang-perangan, tembak-tembakan, artinya kan bukan hanya Roblox yang seperti itu. Ada games-games semacam itu juga yang menampilkan adegan-adegan atau jenis permainan yang hampir sama nggak sebenarnya, Mas? Betul, betul. Oke, tapi Mas Novaras gini, selain ada indikasi kekerasan, ada yang juga bilang yang paling dikhawatirkan adalah di situ kan bisa chat. Nah, ketika nanti bisa chat, nanti ada kemungkinan orang dewasa bisa berpura-pura menjadi anak-anak atau usia-usia di bawah umur begitu, dan nanti bisa melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada seksual misalnya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu bagaimana kemudian menanggapi hal itu, Mas? Ini dari sisi moderasi dari Roblox ya, yang seperti yang udah saya sampaikan tadi bahwa Roblox ini memang udah ada filternya. Jadi tinggal bagaimana kita mematuhi aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat sama Robloxnya sendiri. Nah, yang kedua, kita komunitas game developer Roblox di Indonesia itu biasanya mempekerjakan atau menyewa atau ya meminta tolong lah sama orang untuk jadi admin in-game di dalam game kita. Nah, itu admin in-game di dalam game kita itu yang nanti berfungsi untuk memoderasi masing-masing game tersebut Kak, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang dengan konteks yang sudah Mas Novaras sampaikan, kalau ini itu sebenarnya bisa menentukan usianya berapa dan apa-apa saja yang bisa diakses di dalam game itu. Nah, sekarang Menteri Pendidikan Mendikbud mengatakan kalau anak-anak harusnya tidak dibiarkan bermain Roblox ini secara terus-menerus, harus dibatasi juga aksesnya. Bagaimana pendapat Anda, Mas, sebagai seorang developer game? Apakah ini relevan dengan kondisi anak-anak kita saat ini? Kalau menurut saya pribadi, memang sesuatu hal yang berlebihan itu memang tidak bagus ya Kak. Jadi memang kita di sini harus memiliki time management yang baik terkait dengan bermain game gitu. Jadi ada waktunya memang kita harus mengerjakan pekerjaan rumah atau PR gitu, atau ada waktunya kita untuk sekolah, dan ada waktunya kita untuk belajar gitu, nggak terus-terusan main game. Memang yang dikatakan Menteri Pendidikan benar ya, jadi anak-anak tuh dilarang berlebihan main game gitu. Untuk ya agar ke depan anak-anak kita ya, adik-adik kita yang masih usia 8 tahun, 9 tahun itu masih punya peluang pendidikan yang baik gitu. Mas, tapi yang dibatasi itu khusus Roblox, disebut khusus Roblox. Ya. Kenapa Kak? Maaf. Yang dibatasi itu khusus untuk Roblox, bukan game-game lain gitu. Menurut Anda kalau Roblox ini dibatasi, memangnya penting ya pembatasan ini untuk anak-anak? Apakah memang anak-anak harus dibatasi untuk bermain ini? Karena ada indikasi terpapar kekerasan, kemudian kekerasan seksual. Potensi ada orang dewasa bisa berhubungan dengan anak kecil di situ. Oke. Apakah perlu dibatasi? Menurut saya tergantung nanti analisa dari Menteri Pendidikan itu sendiri ya Kak. Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, kita sebagai game developer itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau meminimalisir hal-hal seperti tadi ya, ada chat dengan orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada peran orang tua juga sebetulnya Kak, yang menjadi supervisi untuk anaknya. Jadi anaknya kalau misalnya lagi bermain game apapun itu ya,
entah itu Roblox, entah game lain, itu lebih bagus sih diawasi seperti itu. Ya kita tahu itu teori yang memang harus diajarkan kepada anak-anak, harus ada pengawasan dan segala macam. Sebelum saya bertanya berikutnya, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon. Pemirsa, sudah ada line telepon yang kami buka. Kalau Anda tertarik untuk bisa berdiskusi atau ikut memberikan komentar, kami persilakan Anda untuk bisa telepon. Nanti akan kami sambungkan dengan live kita di sini. Saya kembali lagi ke Mas Novaras. Jadi intinya, Mas, kalau ada pernyataan bahwa game Roblox ini, spesifik Roblox ya, ini terindikasi menampilkan adegan kekerasan, tidak baik untuk menunjang tumbuh kembang anak, Anda setuju tidak kalau akhirnya ini sampai dilarang dengan alasan itu? Menurut saya kurang setuju sih, Kak. Soalnya kan ini yang mau dilarang tuh entire Roblox ya gitu. Semua Roblox Roblox tuh tidak boleh ada di Indonesia gitu. Nah, menurut saya masih banyak kok game-game yang yang dia itu family friendly gitu istilahnya ya. Kayak misalnya kita tahu lah game yang lagi viral kemarin ya, Grow a Garden, itu sebetulnya banyak anak-anak yang mereka tuh sebetulnya tidak bisa berkebun ya, mungkin keterbatasan sesuatu akhirnya mereka berkebun di virtual gitu. Dan juga banyak juga kan kemarin ada game-game yang naik gunung tuh yang lagi viral, itu juga nggak semua orang punya akses untuk naik gunung, makanya mereka naik gunung secara virtual melalui Roblox seperti itu. Mas Novaras, gini, berarti kalau misalnya saya anggap ini sebagai pembelaan Anda untuk larangan dari pemerintah tadi, apa sebenarnya kalau begitu manfaat yang bisa anak-anak dapatkan ketika mereka bermain di sini? Apakah ini juga bisa meningkatkan kreativitas anak-anak misalnya? Ada nggak spesifik part mana gitu? Ada. Jadi di Roblox itu ada engine namanya Roblox Studio, Kak. Di sana itu kita bisa membuat game apapun yang kita suka gitu dengan moderasi dari Roblox. Jadi banyak sekali kreator-kreator game di Indonesia terutama ya game Roblox itu yang sudah berhasil gitu mengembangkan game-game seperti game simulator mobil, simulator kereta, bahkan simulator pesawat terbang gitu. Jadi mereka bisa ngembangin kreativitas mereka lewat situ, Kak. Jadi ada ya yang membuat orang atau anak-anak yang main game ini jadi lebih kreatif. Nah, saya mau singgung satu lagi, Mas Novaras. Jadi yang disebut oleh Menteri adalah soal ini untuk anak-anak yang psikologisnya belum matang atau belum stabil, ini bisa saja menimbulkan bahaya, ya kan? Nah, menurut Anda, apakah ada fitur dari Roblox secara keseluruhan itu yang bisa menimbulkan bahaya kalau seandainya yang menggunakannya psikologisnya belum stabil, dalam kategori berarti masih anak-anak? Fitur yang membahayakan ya tadi ya? Atau gimana? Iya, untuk orang-orang yang Roblox, psikologisnya belum stabil. Kalau dari Roblox sendiri kayaknya tidak ada fitur-fitur yang membahayakan sih ya, Kak. Selama ini saya lihat di profile settings atau di term of service-nya Roblox itu tidak ada sama sekali yang membahayakan psikologis anak gitu, peraturannya kayak gitu, Kak. Ya, jadi dari Roblox sendiri menyatakan bahwa mungkin tidak ada fitur, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan psikologis anak-anak begitu ya. Tapi betul. Kalau melihat pengembangannya sendiri, Mas, pastikan dalam prosesnya, dalam pengembangan game ini kan juga terinspirasi atau melihat juga pengembangan dari model-model game lain. Tapi kita akan bahas nanti, Mas, usai berikut ini karena ada informasi yang harus masuk terlebih dahulu, ada breaking news Metro TV. Nanti kita akan lanjutkan, Mas, karena ini informasinya ada yang sudah datang, mungkin terkonfirmasi ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.